Marilah kita siapkan hati kita untuk upacara malam ini. Dan kita berdiri menghadap ke pintu masuk gereja mengikuti upacara cahaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama Saudara-saudari terkasih, pada malam suci ini Tuhan kita Yesus Kristus beralih dari kematian memasuki kehidupan. Gereja mengundang putra dan putrinya untuk berkumpul, untuk berjaga dan berdoa. Kita ikuti tirakatan ini untuk mengungkapkan iman kita akan Kristus yang bangkit dengan mulia. Dialah cahaya yang menghidupkan, harapan serta memberikan kegembiraan karena telah jaya atas maut. Malam ini kita akan memperbarui janji baptis, memperbarui iman kita akan Tuhan. Hidupnya membuka harapan baru, hidup bersatu dengan Tuhan. Tetapi warta Paskah ini mengandung pula tugas baru bagi kita dan akan dimahkotai dengan perayaan Ekaristi. Maka marilah kita memohon kepada Allah berkat-Nya atas api ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dengan pengantaran putra-Mu Engkau telah menganugerahi umat-Mu api kemuliaan-Mu. Maka kuduskanlah api baru ini, dan semoga dengan perayaan Paskah ini kami dinyalakan oleh kerinduan surgawi, agar kelak dengan hati murni kami sampai dalam pesta cahaya-Mu yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kristus dahulu dan sekarang, awal dan akhir, Alfa dan Omega, miliknya lah segala masa
dan segala abad. Kepadanyalah kemuliaan sepanjang segala masa. Demi luka-lukanya, yang kudus dan mulia, semoga kita dilindungi dan dipelihara oleh Kristus Tuhan. Amin. Itu lilin bekas. Bukan Mas, ada yang potong tadi ini. Itu Bisa menyala Mas. semoga cahaya Kristus yang telah bangkit mulia menghalau kegelapan hati dan budi. Kasih musik dengar dia, kasih nyala. Angkat. Angkat. Kristus cahaya dunia, Syukur kepada Allah. Kasih nyala lilinnya umat. Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah.
Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah. Bersoraklah para malaikat di surga, elukanlah Kristus Raja di Raja, pujilah kemenangan jaya, gemakanlah bunyi nafiri. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Bergiranglah umat seluruh dunia, terhalaukan kegelapan dosa, bersinar cahaya ilahi, Yesus Kristus junjungan kita. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit
bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Saudara dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya kami lakukan dengan bulat hati mada pujian bagi Bapa Allah yang Maha Kuasa, dan bagi Putranya Yesus Kristus, Tuhan dan sembahan kami, yang sebagai pengganti kami telah melunasi utang Adam kepada Bapa, dan dengan darah hatinya menghapus surat utang dosa kami. Inilah pesta Paskah. Kini malaikat maut sungguh lewat, sebab anak domba sejati dikurbankan, dan pintu rumah umatnya sudah ditandai dengan darahnya. Pada malam ini Bapa telah mengantarkan Bani Israel dari Mesir melalui dasar Laut Merah yang sudah dikeringkan. Pada malam ini Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut dan bangkit sebagai pemenang yang unggul dari kuburnya. Pada malam ini, semua orang yang percaya kepada Kristus dilepaskan dari kedurhakaan dan dosa, dipulihkan kepada rahmat Allah, dan diterima ke dalam gereja yang kudus. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Betapa ajaib keraiman Bapa bagi kami, tak ternilai cinta kasih-Nya untuk menebus para hamba. Bapa serahkan putranya sendiri, bahwasanya perlu dosa Adam untuk memperoleh Kristus yang dengan wafatnya meniadakan dosa itu. Sungguh
mujur kesalahan itu, sebab memberi kita penebus yang demikian ini. Sungguh berbahagia malam ini yang menjarai tentara Mesir dan memperkaya orang Ibrani. Sungguh berbahagia malam ini yang menghubungkan kembali surga dengan dunia, Allah dengan umat manusia. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Cahaya suci malam ini mengusir kedurhakaan, membersihkan orang yang berdosa, mengembalikan kesucian kepada yang jatuh, menghibur yang berduka cita. Semoga lilin ini yang diberkati demi penghormatan Bapa pada malam ini bernyala terus untuk menghalau kegelapan. Semoga nyalanya digabungkan dengan sinar bintang kejora, dengan kejora sejati itu yang tak kunjung terbenam, yang telah terbit dari alam maut dan menyinari umat manusia dengan seri cahayanya. Dialah Yesus Kristus Putra Bapa, yang bersama dengan Bapa dan Roh Kudus hidup dan berdaulat kini dan sepanjang masa. Amin. 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 Saudara-saudari terkasih, sesudah kita memasuki pijili dengan cara meriah, marilah dengan tenang hati kita mendengarkan sabda Allah. Marilah kita merenungkan bagaimana Allah di masa lampau telah menyelamatkan umatnya, dan akhirnya Ia mengutus putranya sendiri sebagai penebus bagi kita. Marilah berdoa semoga Allah kita menyelesaikan karya penyelamatan Paskah ini sampai pada penebusan yang penuh. Pembacaan dari Kitab Kejadian.
Pada awal mula Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan masih kosong. Gelap gulita meliputi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah berfirman, "Jadilah terang," maka jadilah terang. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Maka jadilah petang dan pagi hari pertama. Lalu Allah berfirman, "Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air." Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Allah menamai cakrawala itu langit. Maka jadilah petang dan pagi hari kedua. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering." Dan jadilah demikian. Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu laut. Allah melihat bahwa semua itu baik. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." Dan jadilah demikian. Tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, maka jadilah petang dan pagi hari ketiga. Lalu Allah berfirman, "Jadilah benda-benda penerang cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan bahwa masa-masa yang tetap, menunjukkan hari dan tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi." Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan dua benda penerang yang besar, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan Allah menjadikan juga bintang-bintang. Semuanya itu ditaruh Allah di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang serta malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, maka jadilah petang dan pagi hari keempat. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala." Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak dan berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah berfirman, "Semuanya itu dan firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak." Maka jadilah petang dan pagi hari kelima. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, serta segala jenis binatang liar." Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, segala jenis binatang melata di muka bumi.
Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang meratap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah yang berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Lalu Allah berfirman, "Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan kepada burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Maka jadilah petang dan pagi hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Pada hari ke-7, Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Maka berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantel. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Engkau telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyah untuk selama-lamanya. Dengan samudra raya bumi itu kau selubungi, air telah naik melampaui gunung. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, sungguh mengagumkan seluruh rencana dan karya penyelamatanmu. Terangilah umat-Mu yang telah Engkau tebus, agar memahami bahwa karya penciptaan-Mu pada awal mula sungguh agung.
Namun lebih agung karya penebusan kami yang berlangsung sampai pada kepenuhan masa dalam kurban Paskah Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ketika hampir tersusul oleh pasukan Firaun, ketakutanlah orang-orang Israel dan berserulah mereka pada Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya. Dengan demikian, orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut dan berjalan di tanah yang kering. Sementara itu, aku akan membuat tegar hati orang-orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel. Lalu aku akan menyatakan kemuliaanku terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, terhadap keretanya dan orang-orangnya yang berkuda. Maka orang Mesir akan insaf bahwa aku ini Tuhan, apabila aku menampakkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda itu." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berpindah, berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan yang tadinya bergerak di depan mereka, berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu beranjak dan berdiri di antara tentara Mesir dan orang Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan, sehingga malam itu berlalu tanpa kesempatan bagi orang Mesir untuk mendekati orang-orang Israel. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menyurutkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, serta mengeringkan air laut itu. Maka terbelahlah air laut itu, dan orang Israel masuk dan berjalan di tengah-tengah laut yang kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu bagai tembok bagi mereka. Tetapi orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Semua kuda Firaun, kereta, dan pasukan berkudanya mengikuti orang Israel masuk ke tengah-tengah laut itu. Pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang tentara Mesir dari dalam tiang api dan awan, lalu mengacau balaukan tentara Mesir. Tuhan membuat roda kereta-kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik menimpa orang Mesir, kereta-kereta dan pasukan berkuda mereka." Maka Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan menjelang pagi berbaliklah air ke tempatnya semula, sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Jadi berbaliklah segala air itu, lalu menimbun kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang-orang Israel ke tengah laut. Tiada seorang pun di antara mereka yang luput.
Tetapi orang Israel menyeberang melalui dasar laut yang kering, sedang di kiri dan kanan mereka air itu bagi tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terkapar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya. Pada waktu itulah Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan madah ini bagi Tuhan. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Dialah Allahku, ku puji Dia. Dialah Bapakku, ku luhurkan Dia. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan, itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwira pilihannya dibenamkan ke dalam laut terberat. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Samudera raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu ya Tuhan, mulia karena kekuasaanmu. Tangan kanan Tuhan menghancurkan musuh. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Marilah kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami mengagumi tanda-tanda ajaib yang Engkau lakukan di masa lampau. Engkau melepaskan bangsa Israel dari perbudakan, dan kini Engkau membebaskan segala bangsa melalui sakramen baptis suci. Allah, Engkau telah menerangi karya-karya agung-Mu di masa lampau dengan terang perjanjian baru. Laut Merah melambangkan air baptis dan pembebasan umat Israel dari perbudakan
melambangkan sakramen-sakramen umat Kristiani. Kami mohon, semoga semua bangsa yang berkat imannya telah turut mendapat hak istimewa dari bangsa terpilih, dilahirkan kembali karena ambil bagian dalam roh-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hai kamu semua orang yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa upah jerih payahmu kamu belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan mendapat makanan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah aku, maka kamu akan hidup. Aku akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihaninya. Baiklah ia kembali kepada kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku yang menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan.
maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab mulialah karyanya. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Marilah kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkaulah sumber iman dan pengharapan kami, yang kini kami rayakan telah diwartakan oleh para nabi. Sempurnakanlah segala sesuatu yang kami miliki, sebab segala yang baik yang ada pada kami berasal daripadamu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita bangkit berdiri. Gloria. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benediximus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus te,
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau menyemarakkan malam yang amat suci ini dengan kebangkitan mulia Kristus Tuhan kami. Bangkitkanlah di dalam gerejamu semangat hidup sebagai anak-anak Allah. Semoga kami dibarui lahir batin, agar kami selalu mengabdi Engkau dengan setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang dengan kebangkitannya bersatu dengan Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Karena jika kita telah menjadi satu dengan Kristus dalam kematiannya, maka kita juga akan menjadi satu dengan Dia dalam kebangkitannya. Sebab kita tahu bahwa pribadi kita yang lama telah turut disalibkan, supaya hilang lenyaplah kuasa dosa atas kita, dan kita tidak lagi menghambakan diri kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dalam persatuan dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga bersama dengan Dia. Sebab kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Kematian tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandang dirimu. Kamu telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke kubur Yesus. Ia menggulingkan batu penutup kubur itu, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Para penjaga kubur itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut. Sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka pun segera pergi dari kubur itu, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, selamat malam. Rasa-rasanya kalau semakin larut malam, apalagi dingin-dingin begini, bisa terhanyut dengan kelopak mata yang saling berjabat tangan, ya, saling menyalami sebagai salam Paskah, ya. Mulai malam ini terjawab sudah sesungguhnya apa yang sepanjang masa Prapaskah kita renungkan. Lewat jalan salib, kita dihantar sampai pada makna dan tujuan akhir dari pengajaran dan teladan yang diberikan oleh Yesus, yang oleh kita sebagai manusia yang ditunjukkan atau diwakili oleh para murid
amat sangat sulit untuk kita pahami. Ya. Kalau kita kembali pada sabda yang dibacakan khususnya dalam bacaan pertama dan bacaan kedua dari kitab Ulangan, kisah penciptaan tentu saja ingin memperlihatkan dan menyadarkan kita kembali bahwa Allah begitu mengasihi kita umatnya, yang dalam satu hari terakhir itu Ia menciptakan kita setelah menciptakan yang lain. Atau kalau saya secara pribadi merenungkan, begitu Allah mencintai kita sehingga Ia telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan ciptaan itu dari hari pertama sampai hari kelima, disediakan untuk kita, kemudian pada hari ke-6 kita diciptakan supaya semuanya telah ada. Beberapa hari lalu teman saya dulu ketika saya frater masih anak sekami, kurang lebih kelas 1, kelas 2 SD waktu itu. Sekarang tentu saja sudah berkeluarga, dan beberapa hari yang lalu ia mengupload atau membuat status di Facebook, baju-baju kelengkapan bayi. Lalu statusnya mengatakan dicicil, yaitu menyicil, mempersiapkan. Sehingga saya menyambung dalam pikiran saya, oh ini orang berarti sudah persiapan, sudah ada bayi, cuma belum melihat bumi, lalu dipersiapkan banyak hal supaya ketika lahir tidak merepotkan lagi, sudah ada tersedia. Nah, demikian juga kita sebenarnya, oleh karena Allah mencintai kita, sebelum kita diciptakan, Allah telah menyediakannya terlebih dahulu apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang akan menjadi sarana hidup kita, dan di mana kita akan tinggal. Dan semuanya itu anugerah, anu yang gratis. Ya tuh. Kalau sekarang tidak ada anugerah tidak ada. Buang air kecil saja bayar. Kita parkir saja bayar. Sekarang berapa bayar parkir basement? Lebih mahal tuh. Hampir tidak ada yang dibayar. Hanya ketika kita naik PT-PT gratis. Tuh, ada yang bayar ketika naik PT-PT. Bayar. Masa gratis, ketika naik gratis. Turun bayar. Tuh, iya. Turun bayar. Kecuali di mana itu saya bayar dulu Pak. Ya, ada yang dibayar dulu baru masuk biasanya. Ya, semuanya sekarang hampir bayar. Ya, buang angin saja bayar. Itu bayar dengan malu. Kan kalau bunyi atau paling tidak kalau tidak bunyi lalu bau, lalu orang bilang. Ya kalau orang yang buang angin pasti rasa malu lah. Allah telah memberikan semuanya kepada kita untuk kita hidup. Semuanya gratis. Tapi kemudian sekarang karena kelakuan kita manusia tidak memperlakukan ciptaan Allah itu sesuai dengan Allah memerintahkan kita ketika menciptakan kita, maka kemudian kita harus bayar. Ya kan? Termasuk ketika kita harus parkir, kita harus bayar. Ya tuh. Ketika kita datang ke gereja, kita bayar. Atau tidak? Bayar tuh. Paling tidak bayar kalau bawa mobil sendiri, ya bayar bahan bakarnya.
Kalau naik PT-PT bayar PT-PT-nya, gratis naiknya turunnya bayar. Kalau naik Grab, ya itu pasti bayar. Atau di ojek pasti bayar. Hanya karena kemudian kesalahan kita, lalu kemudian itu kita harus membayarnya dengan ya karena kesalahan kita itu. Nah, kemudian kesalahan-kesalahan itu dibayar oleh manusia. Lihatlah peristiwa keluaran bangsa Israel dari tanah Mesir yang dikisahkan dalam kitab Keluaran tadi, dalam bacaan kedua. Ya. Bangsa Israel diperbudak di Mesir. Tetapi lihat bahwa mereka harus bayar itu dengan susah payah supaya mereka bebas. Tetapi apakah mereka membayarnya secara pribadi? Tentu kalau kita lihat kisah Keluaran itu ternyata tidak. Yang bayar siapa? Siapa yang bayar tadi kira-kira itu? Bangsa Israel, menebus bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Siapa yang bayar? Didengar jika tadi itu bacaan itu tadi ku bilang memang kalau sudah malam ngantuk-ngantuk Miki. Makanya tadi saya sudah tidur saya tadi pagi. Ya, ku ambil memang tadi pagi sampai siang jam 3 orang datang ketuk-ketuk pintu saya. Ku biarkan 3 kali mengetuk, saya keluar, dia datang lagi. Ya. Karena saya tahu bahwa saya tugas malam dan pasti bisa dibayangkan kalau saya yang ngantuk. Allah yang membayar, menuntaskan, ya, Allah yang membebaskan bangsa Israel itu dari perbudakan Mesir. Nah, beres dia tuh bangsa Israel itu dibebaskan dari tanah Mesir, kemudian masuk tanah terjanji. Nah, sekarang masuk ke kita. Itu kan bangsa Israel yang tadi itu, yang di demo tidak boleh datang main bola di Indonesia tuh. Memang tong orang Indonesia ini macam-macam dia urusi, dirinya tidak diurusi, orang lain diurusi. Biasa begitu tuh. Nah, kalau orang berkeluarga bilang rumputnya tetangga lebih hijau daripada rumputnya. Ya, kadang-kadang juga begitu. Nah, kita bawa sekarang kita kalau kita bawa dalam rangkaian upacara kita ini dari masuk Minggu Sengsara sampai pada Trihari Suci ini, maka di sana kita diperlihatkan, lalu dihubungkan dengan penciptaan tadi, kita harus disadarkan bahwa kita diciptakan ini, meskipun tidak diciptakan seperti manusia Adam dan Hawa itu, diambil dari tanah, segepok tanah, dibentuk lalu ditiupkan roh lalu hidup. Nah, sekarang kita entah bagaimana kita dibuat lalu kita hidup. Ada yang tahu bagaimana caranya kita dibuat? Ada? Tidak ada tuh. Tidak ada yang tahu bagaimana caranya kita dibuat. Pokoknya ada laki-laki, ada perempuan, ya tiba-tiba kita jadi. Pernah dengar ceritanya orang Jepang dengan orang Indonesia, orang Toraja bagian gunung menonton TV. Ya, dia menonton TV, kebetulan itu yang ditampilkan itu adalah industri otomotif. Bagaimana caranya itu diproses. Lalu dia lihat, wih, hebatnya itu orang Jepang. Besi-besi jadi dikasih masuk, keluar mobil. Langsung tidak mau kalah itu bapaknya, karena ini antara anak ini bercerita tuh. Anaknya itu bilang, bapaknya itu lalu bilang, tidak ada papanya itu. Tidak ada papanya itu. Saya ini sama mamamu.
Nggak tahu apa yang kami buat, tetapi jadi kok. Nah, jadi lebih hebat itu. Jadi, nah, tidak ada orang tahu bagaimana kita itu dibuat. Meskipun secara biologis itu ilmu pengetahuan, mesti orang tahu itu tuh, apalagi para dokter itu yang kita kembali disadarkan akan penciptaan kita itu oleh karena kasih Allah. Ya, Allah mengasihi kita, mencintai kita, kita diciptakan, ditempatkan pada apa yang telah Ia siapkan dengan penuh kasih untuk kita. Dan itu digambarkan dengan kehidupan Adam dan Hawa di Taman Eden. Ya kan? Tetapi ketika manusia jatuh, semuanya berubah. Semuanya berubah. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, lalu bentuk dan cara hidup kita kemudian berubah. Tetapi selain perubahan itu, akibatnya adalah bahwa kemudian kita tidak dapat lagi menikmati apa yang telah Allah rancangkan untuk kita, untuk menikmati kehidupan bersama Dia dalam kemuliaannya karena dosa itu. Gambaran ketika Adam dan Hawa itu berdosa itu sangat jelas di sana kan. Dan di sanalah kemudian ketika orang berdosa baru tahu malu. Biasanya kalau awal-awalnya itu rewa-rewa gitu, tetapi kalau tahu bahwa ia salah baru malu sendiri toh. Nah, begitu kita kira-kira kita kemudian tahu malu ketika kita berdosa. Tetapi ketika kita berdosa kadang-kadang kan kemudian kita nikmati dosa itu. Kita tidak mau keluar dari dosa itu. Bahkan ketika kita berusaha keluar dari dosa itu, ternyata dosa itu sudah yang membuatnya itu sudah ada selalu di samping kita. Oh, ternyata orang ini gampang ji. Ya tuh, gampang ji. Nah, lalu dijatuhkan ke dalam dosa. Seperti orang ada, mudah-mudahan tidak ada orang Manado di sini tuh. Ada. Tapi jangan tersinggung lah. Oh, ada Bu Grace mungkin kan. Ya. Doa Bapak kami itu orang Manado kan begitu. Dia bilang, Bapak janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Karena kami dapat masuk sendiri no. Gitu. Ada tuh. Adakah yang dicobai oleh Tuhan Allah di sini? Tidak ada. Kita yang cobai Tuhan Allah dan kita masuk sendiri. Ya. Jangan masukkan kami dalam pencobaan. Karena kami dapat masuk sendiri, no? Ya. Nah, memang begitu. Kejatuhan manusia ke dalam dosa yang membuatnya hidup tidak lagi seturut dengan kehendak Allah, hidup dalam segala kekacauan, hidup dalam iri hati, hidup dalam kedengkian, dan kawan-kawannya itu. Yang membuat kemudian kehidupan manusia ini tidak aman lagi. Tidak nyaman, tidak damai. Iya kan? Sekarang lihat saja, kalau kita menyetir di jalan, kita tenang-tenang saja tiba-tiba lewat di sampingnya, cium. Atau kita pelan-pelan saja sedikit, orang dari belakang sudah pip 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 pip. Nah, kita mulai lagi kurang ajar. Padahal kita juga tidak berani tuh. Sama saya, kadang-kadang saya sebagai pastor, tapi kadang-kadang juga kalau sudah di jalan raya, tiba-tiba orang nyelinap masuk, manusia dungu, ya betul. Aduh, ikut-ikut Rocky Gerung katanya itu, selalu dungukan orang tuh. Nah, ada pastor kami dulu, pembimbing kami di seminari itu, setiap kali frater itu salah, kadang-kadang dia bilang, ini manusia dungu. Tetapi itu sebelum sampai manusia dungu, semua nama binatang dikasih. Ya. Itulah kalau kadang-kadang kalau kita diam-diam, lalu dia, kok ini seperti kodok dalam tempurung saja. Padahal kata sebenarnya, tapi dia bilang kodok. Ya. Kalau orang lalu cepat-cepat marah, seperti kok anjing menggonggong saja.
Pokoknya nama-nama binatang. Kalau orang malas bergerak, lalu dia bilang, kok seperti kerbau berkubang saja. Tetapi kalau agak sedikit lebih lumayan, lalu dia naik tingkat, kok manusia dungu. Dosa kita yang membuat hidup kita menjadi susah. Dan kadang kita tidak bisa keluar dari kesusahan itu akibat dosa itu. Apalagi itu secara hidup manusiawi. Apalagi kalau kita mau tarik pada janji keselamatan Allah. Kita tidak akan bisa sampai ke sana. Nah, persoalannya bahwa kalau kita pada kesempatan ini merayakan Paskah, itu kebangkitan Kristus, pembebasan. Sebenarnya kan kalau kita mengartikan kembali Paskah itu adalah pembebasan kita dari dosa sehingga kita boleh mengalami keselamatan itu kan. Nah, tetapi supaya kita dapat dibebaskan maka dibutuhkan suatu pertobatan. Kita dari kesadaran kita mau bertobat dari kesalahan dan dosa kita. Terus berusaha. Jangan berhenti dan pada penyesalan bahwa saya ini orang berdosa, lalu tidak ada usaha untuk memperbaiki hidup kita. Allah senantiasa karena kasih-Nya mau mengampuni kita, tetapi dengan rahmat pengampunan itulah mestinya kita berusaha mau keluar dari situ. Karena ketika kita sendiri mau bergerak keluar dari situ, Bapak Ibu ingat kembali pada kisah anak yang hilang itu? Masih kan? Anak yang dikatakan hilang itu menyadari kekurangan kesalahannya ketika ia bergerak mau menghampiri bapaknya. Dikatakan bahwa bapak terlebih dahulu ketika melihatnya ia bergerak mau mendampingi bapaknya, ia lari mendapatkannya. Nah, inilah yang sebenarnya mesti kita sadari dalam hidup kita, bahwa ketika kita sadar akan salah dosa kita lalu ada pengampunan Allah, itu bukan karena jasa kita mau bertobat, tetapi karena Allah yang sungguh mengasihi kita. Nah, apakah kita sebagai orang Katolik yang merasa diri sebagai anak-anak Allah ini tidak mau membiarkan Allah sungguh mengasihi kita? Ataukah kita mau membiarkan diri kita dalam segala keterkungkungan kita di dalam kedosaan kita? Sementara di satu sisi kita mengharapkan sang terang Kristus. Bukankah sang terang Kristus yang telah bangkit itu mestinya menjadi arah dari hidup kita? Ataukah kita mau padamkan terang Kristus itu sehingga kita tetap hidup dalam kegelapan? Ya, bacaan tadi itu kan memperlihatkan kepada kita. Kita yang hidup di dalam kegelapan dosa ini, oleh Kristus yang bangkit kita diterangi sehingga kita dapat melihat itu dan kita mau berjalan ke sana. Sehingga janji keselamatan Allah itu sungguh boleh nyata dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Paskah bagi kita bukanlah sesuatu perayaan semata, kenangan semata. Tetapi sebenarnya Paskah adalah suatu proses hidup kita. Berjalan terus-menerus menuju kepada sang terang itu. Bahwa kadang-kadang kita seperti tadi dikisahkan dalam tiang awan itu yang menghalangi bangsa Mesir, ya. Sehingga mereka berjalan, tidak lihat bangsa Israel yang sudah lari di depannya. Ya, mungkin kadang-kadang kita demikian. Tetapi bahwa kita selalu ada terang Kristus yang menyala, yang menerangi kita. Sehingga jalan kita itu selalu kita arahkan ke sana. Jangan kita membiarkan diri kita dalam segala kerapuhan, kelemahan dosa kita menikmati kegelapan itu. Tetapi mari kita menuju sang terang itu. Sangat jelas dalam simbolisasi perayaan cahaya tadi kan. Ketika terang itu belum ada kita dalam kegelapan, dan ketika cahaya itu muncul, lalu kita dapat melihat kemana arah pandangan kita.
Dan demikianlah juga Paskah mestinya mengingatkan kita bahwa arah hidup kita sebagai orang beriman adalah sang terang, dialah Kristus yang bangkit. Jangan membiarkan diri tetap dalam kegelapan. Selalu pandang sang terang itu. Baik dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan menggereja, ataupun juga dalam kehidupan bermasyarakat. Sebenarnya banyak sekali persoalan yang kita hadapi. Tetapi ada satu keyakinan kita bahwa meskipun begitu berat dan banyak persoalan yang kita hadapi di mana kita tidak lagi mampu dapat menyelesaikannya, kita selalu ada yang menerangi, sang terang. Kalau baptisan itu kan selalu dikatakan ketika penyerahan lilin. Kalau baptis anak dikatakan semoga Kristus yang telah bangkit menerangi anak ini supaya dalam perjalanan hidupnya menjadi cahaya bagi orang lain. Kalau kita sendiri telah diterangi oleh Kristus dan kita menjadi bagian dari terang Kristus itu, mestinya kita juga menjadi cahaya bagi yang lain. Jangan kita yang telah menjadi cahaya ini lalu menerangi diri kita sendiri, tetapi tidak menerangi yang di sekitar kita. Lilin dalam kegelapan tadi cahayanya hanya kecil, tetapi dapat kita lihat ketika dalam kegelapan. Tetapi sekarang dalam cahaya yang terang benderang, cahaya lilin mungkin tinggal redup kita lihat. Sebenarnya simbolisasinya adalah ketika kita dapat hidup di dalam terang itu, maka sang terang itu akan menguasai kita dan kegelapan tidak akan ada lagi. Demikianlah perjalanan hidup kita sebagai umat manusia. Kalau kita hidup di dalam Kristus sungguh, maka kegelapan dosa tidak akan menguasai kita lagi. Mungkin kita jatuh dalam dosa, tetapi tidak akan menguasai lagi kita. Karena dengan terang itu kita akan mudah bangkit dan kembali menuju sang cahaya itu. Nah, maka marilah Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, semoga lewat Ekaristi Kudus yang kita rayakan dalam rangka Paskah ini, kita sungguh menjadi manusia-manusia beriman yang hidup di dalam terang Kristus, terang kemuliaan Kristus, terang kebangkitan Kristus, yang menjadi tuntunan bagi hidup kita, yang moga-moga juga memampukan kita menjadi cahaya bagi orang lain. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari terkasih, mari kita mempersiapkan diri kita dan masuk dalam liturgi pembaruan janji baptis. Lilin umat dinyalakan.
Mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudari terkasih, berkat misteri Paskah, dalam pembaptisan kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa puasa selama 40 hari, marilah kita memperbarui janji baptis suci. Dengan janji itu dulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya, dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Karena itu, saudara-saudari, sanggupkah saudara-saudari menentang kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Sanggupkah saudara-saudari menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahyul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Sanggupkah saudara-saudari berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil atau tidak jujur dan melanggar hak-hak asasi manusia? Terima kasih atas kesanggupan saudara. Namun kesanggupan itu akan semakin menjadi nyata dalam kehidupan keseharian saudara kalau senantiasa didukung oleh iman kepercayaan saudara. Maka percayakah saudara-saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus, dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya, Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan Yesus, kini dan sepanjang masa. Amin. Puji syukur 592. Kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat,
Saudara-saudari terkasih, marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa di surga yang telah membangkitkan Yesus Kristus putranya dari kematian, agar kita dapat menemukan hidup sejati padanya. Bagi para baptisan baru dan semua pengikut Kristus, ajarilah kami menerima sakramen-sakramen misteri Paskah dengan penuh hasrat dan niat yang murni, agar kami semakin dimampukan untuk menghayati hidup sesuai dengan janji baptis kami. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi tanah air kita, semoga kebangkitan putra-Mu menjiwai para pemimpin dan seluruh rakyat, agar mereka bersama-sama bangkit dan berjuang membangun bangsa yang lebih beradab. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. bagi saudara-saudari kita yang mengalami krisis kepercayaan, yang lengah dan acuh tak acuh, ya Bapa yang Maha Pemurah, semoga pada malam ini mereka ikut memperbarui janji baptis dan menyadari kembali tanggung jawab mereka menjadi pengikut putra-Mu. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. bagi semua orang yang telah meninggal sebagai orang-orang yang sudah ditandai dengan pembaptisan, perkenankanlah mereka malam ini menghayati sukacita Paskah sepenuhnya di surga. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. bagi semua saja yang dalam perayaan Paskah ini berkumpul sebagai saudara satu sama lain, semoga iman akan Kristus yang bangkit memperteguh kami dalam menunaikan tugas kami masing-masing di dunia. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kita bawa dalam doa-doa kita memohonkan pertolongan dan belas kasih Allah bagi saudara-saudari kita yang meminta kita bantu dengan doa. Khususnya bagi saudara kita Ibu Like Uce yang sedang terbaring sakit. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kehadiran putra-Mu Yesus Kristus menolong begitu banyak orang-orang sakit yang meminta untuk disembuhkan. Kiranya melalui perayaan Ekaristi Kudus ini, di mana kami merayakan kebangkitan Kristus putra-Mu, juga Engkau nyatakan belas kasih-Mu bagi hamba-Mu, Ibu Like Uce yang sedang menderita sakit ini. Engkau menjamahnya, mengangkat sakitnya, memberi pertolongan bagi segenap keluarga yang senantiasa mendampingi, merawat di dalam seluruh proses penyembuhannya ini, dan juga memberkati tangan-tangan kasih para dokter, perawat, para medis yang senantiasa memperhatikan dan membantunya dalam proses penyembuhannya ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. juga kami bawa dalam doa kami memohon rahmat keselamatan-Mu bagi jiwa-jiwa saudara-saudari kami, Bapak Wilhelmus Willem, Mama Katarina Kasing, Mama Maria Joa, Bapak Saverius Padiser, Bapak Blasius Moah Lesu, Mama Hildegardis Bunga Rus, Opa Stefanus S, Oma Cecilia Sole, Bapak Kristianus Damianus, Kakek Hulir Leko Daeng, Nenek Katrin Ileng Mahing, Markus Maso, Marta Dahe, Bapak Satuohan, Gregorius Besi, Anastasia. Allah Bapa yang Maha Baik, pada malam hari ini kami merayakan kebangkitan Kristus Putra-Mu. Hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu ini dalam mempersatukan hidupnya lewat pembaptisan dengan Putra-Mu Yesus Kristus,
Dan dengannya lewat pembaptisan itu, mereka mempersatukan hidup mereka dalam kematian Kristus dengan segala harapan sebagaimana Kristus bangkit dari antara orang mati dan menikmati kemuliaan-Mu, mereka juga boleh menikmati kemuliaan-Mu bersama Putra-Mu dan para kudus-Mu di surga. Maka kami juga mohon kepadamu, ya Allah, ampunilah salah dosa mereka, agar mereka sungguh layak menikmati kehidupan kekal itu. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, kami juga mohonkan kiranya Engkau senantiasa mendampingi memberkati mereka masing-masing dalam kehidupan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita masing-masing kita sampaikan pula intensi pribadi kita, sembari mengingat mendoakan saudara-saudari kita, keluarga, orang-orang yang kita kasihi yang meminta kita bantu dengan doa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus dan telah diampuni dosa-dosa kami. Maka bawalah kami berkat rahmat yang telah diperoleh Kristus Putra-Mu, memasuki Paskah Raya abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Puji syukur 520.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, sudilah menerima doa dan persembahan umat-Mu. Semoga berkat karya-Mu, perayaan Ekaristi yang berawal dari misteri Paskah, memberi kami kekuatan untuk mencapai hidup yang kekal. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami memuji Dikau setiap waktu, Tuhan. Tetapi teristimewa pada malam ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikianlah juga kekuatan surga, serta para malaikat mengumandangkan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sanctus, 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 Dominus Deus Leni sun celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami menyampaikan doa dan permohonan. Sudilah menerima dan memberkati persembahan ini, pemberian ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun, dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, dan para penjaga iman yang benar Katolik dan Apostolik. Ingatlah Tuhan,
akan hamba-hambamu yang kami bawa dalam doa kami untuk rahmat kesembuhan darimu. Dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu engkau kenal dan baktinya engkau maklumi. Bagi mereka, kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja kami merayakan malam yang amat suci, saat Tuhan kami Yesus Kristus sebagai manusia bangkit. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami. Dan Santo Yosef mempelainya serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon dan Tadeus, Linus, Cletus, Clemens, Sixtus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Kosmas dan Damianus. Dan semua orang kudusmu, atas jasa dan doa mereka, semoga engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Maka sudilah engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu yang kami sampaikan kepadamu, juga bagi mereka yang engkau lahirkan kembali dari air dan Roh Kudus, seraya menganugerahkan kepada mereka pengampunan dosa. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi dan terimalah kami dalam kekawanan para pilihan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Allah, kami mohon sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas dan sempurna, yang benar dan yang berkenan kepadamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu, Allah Bapanya yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami. Dan
Maka Tuhan, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek imam agungmu. Kami mohon kepadamu Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus, membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang kami bawa dalam doa kami yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau memperkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Sisilia, dan Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan bersamamu. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Puji syukur 523. Bernyanyilah dengan senang, haleluya. Sang Kristus bangkit dan menang, haleluya. Nyanyikan haleluya. Dialah sang kehidupan, haleluya. Pahlawan tak terkalahkan, haleluya. Nyanyikan haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah Engkau segarkan dengan santapan Paskah. Maka kami mohon curahkanlah roh kasih-Mu kepada kami, dan buatlah kami sehati sejiwa dalam kasih sayang-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan penyampaian paroki. Pengumuman Gereja Sabtu Minggu 8-9 April 2023. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte Gereja Minggu Palma 1-2 April 2023 $33.250.000. Kolekte pembangunan $17.145.000. Kolekte Gereja Jumat 31 Maret 2023 $5.613.000. Kolekte pembangunan $5.372.000. Sumbangan dari keluarga Irwan Wijaya Rp2.000.000. Aksi puasa pembangunan Rp13.239.000. Berikut rukun yang telah memasukkan APP, yakni rukun Santo Camillus Rp1.439.000, rukun Maria Reina Rosari Rp1.753.000, rukun YMY Rp630.000, dan rukun Franciscus Saverius Rp651.000. 2. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan 1. Matius Menawara dengan Agatha Demar Kasih, pengumuman pertama. 2. Griffin Kionu Gosal dengan Vanesia Tansil, pengumuman ketiga. 3. Cecilia Sonji dengan Gregorius Wiyantu Hosen, pengumuman ketiga. 3. Wanita Katolik Republik Indonesia mengadakan sosialisasi organisasi dan latihan dasar kepemimpinan dengan tema meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pengelolaan manajemen organisasi wanita Katolik Republik Indonesia yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 16 April 2023 pukul 10 pagi dan sampai dengan pukul 16 sore di Aula Paroki Kristus Raja Andalas, lantai 4. Peserta hadir dengan menggunakan pakaian batik dan membayar kontribusi Rp50.000 per orang. 4. Kampus UKI Paulus Makassar telah membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2023-2024. Pendaftaran tersebut berlaku bagi program studi strata 1 atau S1 dan diploma 4 atau D4, program studi magister atau S2, fakultas dan program studi S1 rekognisi pembelajaran lampau atau RPL, dan program studi rekognisi pembelajaran lampau magister. Pendaftaran dibuka secara reguler dari bulan Januari sampai bulan Agustus 2023 dan pendaftaran LPL dibuka dari bulan Maret sampai April 2023. Pendaftaran dilaksanakan di kampus UKI Makassar Paulus, Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 13, Biring Romang, Dayak, Makassar. Untuk informasi selanjutnya dapat dilihat di papan pengumuman. 5. Dalam merayakan Hari Sukacita Paskah, Kor Kredo melaksanakan penjualan telur Paskah di depan gereja. Dimohon kepada umat untuk dapat berpartisipasi membeli parsel telur Paskah. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, sebagai tambahan bersama dengan Pastor Paroki dan juga Depas, kami mengucapkan limpah syukur terima kasih kepada siapa saja yang telah ambil bagian dalam perayaan kudus kita, khususnya
mulai dari Minggu Sengsara dalam Minggu Palma dan Tri Hari Suci ini, sehingga perayaan kita boleh berjalan dengan baik dan saya merasa seperti ada kor baru di paroki kita. Sebenarnya tidak baru, cuma mereka baru menampilkan jati diri mereka sebagai anak muda. Orang muda kita, Bapak Ibu mungkin tidak tahu kalau yang menyanyi itu orang muda Katolik Paroki Kristus Raja Andalas. Ya. Saya minta maaf, saya tidak bermaksud supaya kita tepuk tangan karena iya, tapi itulah tanda syukur terima kasih kita bahwa kita boleh berpartisipasi dengan baik. Siapapun bisa berpartisipasi dalam perayaan iman kita. Ya. Sejauh kita mau dan terlebih memang mau melatih diri. Orang muda Katolik ya selama ini sepertinya timbul tenggelam, tapi lebih banyak tenggelamnya. Tetapi sekaligus satu kali naik langsung seperti roket meluncur. Jadi itulah orang muda Katolik kita, semoga tetap semangat dalam pelayanan-pelayanan gereja, khususnya iman. Tidak mudah sekarang menggerakkan anak muda terlibat di gereja. Kalau di organisasi atau di hal-hal lain itu begitu mudah dan gampang. Tetapi terlibat di gereja seringkali sulit-sulit. Dan karena itu terima kasih kepada teman-teman muda yang mau ikut terlibat. Itu baru sekedek, baru sedikit. Itu. Mestinya banyak orang muda di Andalas tapi baru sedikit itu terlibat. Saya lihat di atas tempat kor itu belum penuh. Ya. Kalau penuh itu kor di atas, saya khawatir ini lampu-lampu jatuh dari atas kalau mereka mulai. Iya. Terima kasih, dan anak muda kita ini tiba-tiba begitu kencang suaranya karena dengan hormat saya sebut namanya saudara saya Pak Werson, ya teman kelas saya dulu di seminari. Memang dari seminari sudah jago nyanyi dia, jago pimpin nyanyi tapi tidak jago nyanyi. Jago pimpin nyanyi. Nah, terima kasih telah meluangkan waktunya, bahkan biasa sampai tengah malam melatih anak muda kita sampai boleh tampil seperti ini. Terima kasih semuanya atas partisipasi dan tenaga waktu yang diberikan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, mari kita menutup seluruh rangkaian perayaan kudus kita ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga berkat perayaan Paskah ini, Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan melindungi saudara dari segala bahaya dosa. Amin. Semoga Allah yang memulihkan hidup saudara lewat kebangkitan Putra Tunggalnya memenuhi hati saudara dengan karunia-karunia abadi. Amin. Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, saudara diantar Tuhan memasuki pesta sukacita abadi. Dan semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya. Haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Puji syukur 524. Kristus bangkit, Kristus mulia, mari kita wartakan, yang jahat dikalahkannya, mari kita wartakan, maut dihancurkannya, Kristus pemenang jaya. Dalam duka ada suka, mari kita wartakan, dalam maut ada hidup, mari kita wartakan, salib sumber bahagia, Kristus pemenang jaya. Yesus sudah dimulai.